Kalau zaman dulu orang bilang anak gemuk itu menggemaskan. Kalau sekarang kita anggap mencemaskan. Dari gemas menjadi cemas. Yes. Kenapa? Karena tadi begitu kita lihat nih orang-orang yang anak-anak yang tadinya obesitas itu kok makin gede, itu obesnya nggak hilang. Dan juga jangan salah, anak kecil nih sebelum jadi dewasa itu bisa tuh kena masalah di gulanya, masalah di lemaknya, kolesterolnya tinggi, tensinya naik. Challenge-nya adalah bagaimana di era gadget ini jangan sampai anak malah menjadi jarang gerak, gitu. Karena anak lebih senang sekarang nonton YouTube, ya kan, di berjam-jam gitu kan. Supaya jangan sampai nih anak sebelum tumbuh dewasa rusak duluan badannya. Bagaimana sih caranya supaya ini bisa masuk ke dalam lifestyle bahwa anak ini bisa sehari-hari mereka bisa memenuhi kuota yang 60 menit per hari? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald dan Dr. Dika. Dr. Dika. Dr. Dika ini bagi Anda yang belum tahu ini seorang selebgram. Tapi belum nggak suka dibilang selebgram. Iya, kalau misalkan dibilang influencer, Pak. Kalau Instagram tuh biasa digosipin soalnya. Saya nggak ada yang gosipin. Karena beliau sudah menggosipkan dirinya sendiri. Oh, gitu ya, buat apa yang menggibahin diri sendiri ya kan? Tapi kalau ada nonton ya, ini ada nonton Instagram beliau ya. Karena saya bilangnya nonton bukan baca ya, karena beliau memang buat video tuh lucu-lucu, gila-gila, seru-seru. Ada Alan Walker dari Depok, gitu. Ada Planet of the Apes, ada jadi Caesar gitu. Ini seru-seru banget. Anda bisa banyak belajar. Nah, saya bersyukur karena saya itu tuh ketika saya habis operasi, saya tuh dari kaki pincang-pincang, saya pengen gimana caranya supaya kaki saya tuh nggak pincang lagi. Terus saya konsul sama beliau. Dan jujur ketika saya konsul sama beliau, beliau ini salah satu dokter yang paling teliti, paling mau detail gitu ya, diperhatikan detail, mendengarkan detail, follow up juga detail. Dan saya senang ketika konsul sama beliau. Jadi beliau ini bukan cuma populer dan bagus di Instagram, terus pas praktek ternyata tidak enak, ternyata tidak, memang bagus gitu ya. Jadi nanti bagi Anda yang pengen konsul sama beliau boleh ya. Dan beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga. Ya. Terima kasih nih Pak Ronald atas apresiasinya. Ya memang tadi yang seperti dibilang, saya bikin yang Instagram yang aneh-aneh tadi gitu ya, itu karena saya ngeliat kalau orang itu bikin konten edukasi kesehatan seringkali bikinnya tuh datar, formal gitu, kayak istilahnya Pak Lurah kayak ngasih sambutan gitu. Jadi saya pengen bikin gimana caranya yang namanya edukasi kesehatan itu harus dibikin enteng, dan bahkan mungkin gak cuma enteng tapi juga fun, gitu, supaya apa orang tertarik dan akhirnya mau nyebarin gitu. Jadi ya itulah gitu. Dan di sisi seberangnya juga saya nggak mau kemudian meninggalkan praktek, karena kan dimanapun juga kita punya apa ya, bisa ngelayanin pasien itu kan merupakan sebuah marwah gitu dari profesi saya. Jadi kita akhirnya jadi bagaimana caranya bisa tetap disimbangin lagi. Asik. Yes. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya masalah sama kesehatan, why not? Anda bisa kontak Dr. Dika. Bahkan di Instagram pun beliau saya perhatikan sangat mau untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan hari ini mari kita bahas sesuatu yang menarik tentang anak gitu ya. Karena ketika dari kemarin kita ngomong bagaimana caranya supaya anak bisa juga financial freedom, bagaimana caranya supaya anak bisa mulai belajar kripto, gimana caranya supaya anak tuh bisa mulai menghasilkan uang. Tapi satu yang kita juga jarang ngomongin adalah anak itu seringkali kita jarang perhatikan kesehatannya. Iya, benar banget. Kalau bicara kesehatan anaknya batuk pilek itu udah biasa ya, pasti orang tua begitu anaknya demam sedikit, batuk sedikit, pilek sedikit, langsung tuh cari dokter spesialis anak yang kece. Tapi sering banget nih Pak Ronald ya, kita sering banget ketemu sama anak-anak yang memang dia obesitas, badannya gede, tapi orang tuanya santai. Padahal jangan salah bahwa yang namanya obesitas pada anak itu banyak, dan juga berbahaya juga untuk di saat itu maupun di kemudian hari. Ini memang harus diingat. Dr. Dika bilang banyak, saya punya data, saya nyontek ini ya, Ini data di Indonesia tahun 2021, yaitu 18,8% anak itu kelebihan berat badan. 18,8% itu tuh artinya 8 juta anak. Yang obesitas itu ada 10,8%, atau sekitar 4 juta anak, banyak banget loh ini. Iya, dan kalau kita lihat kan sekarang di Indonesia banyak sekali yang campaign atau kampanye soal stunting ya Pak. Stunting itu kan artinya kebalikannya, artinya anaknya itu kurang gizi, kurus gitu kan, pertumbuhannya keganggu. Dan ini memang menjadi bisa dibilang target pemerintah lah untuk bisa menurunkan angka stunting. Tapi juga jangan lupa, tadi yang saya katakan obesitas pada anak tadi yang Pak Ronald bacain, itu pun juga menjadi suatu hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Kalau zaman dulu orang bilang anak gemuk itu menggemaskan. Kalau sekarang kita anggap mencemaskan. Dari gemas menjadi cemas. Kenapa? Karena tadi begitu kita lihat nih
orang-orang yang anak-anak yang tadinya obesitas itu kok makin gede, itu obesnya nggak hilang. Banyak obesitas yang memang bertahan gitu. Sehingga begitu udah dewasa, pada kena hipertensi, pada kena diabetes, pada kena penyakit jantung. Dan juga jangan salah, anak kecil nih sebelum jadi dewasa itu bisa tuh kena masalah di gulanya, masalah di lemaknya, kolesterolnya tinggi, tensinya naik, itu juga bisa tuh kejadian pada anak-anak. Jadi yang namanya kolesterol tinggi, terus darah tinggi itu tuh bukan cuma gula darah tinggi itu bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga terjadi. Anak-anak bisa, terutama kalau memang mereka yang punya faktor resiko. Apa? Salah satunya obesitas pada anak. Ini seringkali ya, yang kita perhatikan tuh adalah orang seringkali misalnya kena jantung, orang misalnya kena gula gitu ya, atau misalnya ini orang tuh seringkali yang diobat itu kan adalah simptomnya. Padahal kalau, tolong koreksi kalau saya salah dok, itu kan cuma sebenarnya adalah efek sampingnya doang dari obesitasnya benar ya? Iya betul, jadi kalau kita bilang gini, yang namanya diabetes, yang namanya hipertensi, yang namanya penyakit jantung, stroke dan teman-temannya, itu biasanya punya faktor risiko Pak Ronald. Jadi yang namanya penyakit ini bisa muncul karena ada perkawinan antar faktor risiko. Dan faktor risiko yang paling banyak muncul dan paling banyak terjadi itu adalah obesitas. Obesitas, kemudian juga adanya physical inactivity atau kemageran. Orang malas gerak itu menjadi faktor risiko. Tambah lagi dengan genetik misalnya gitu kan. Begitu mereka ketemu dalam suatu orang, dalam satu manusia, maka jadilah itu yang namanya penyakit tadi. Oke. Dok, kalau misalnya kita pengen tahu ya, anak kita ini masih termasuk pas kelebihan berat badan atau memang sudah obesitas yang memang beresiko menjadi faktor resiko nanti, itu tuh bagaimana cara membedakan mana yang pas, mana yang kelebihan berat badan, mana yang sudah obesitas? Iya, jadi pada anak memang kita ada grafiknya Pak. Jadi artinya kalau misalnya kita datang nih berobat ke dokter spesialis anak gitu ya, maka kita akan diukur anaknya maksudnya. Anaknya akan diukur baik itu berat badannya, tinggi badannya, BMI-nya, dan bahkan pada anak-anak yang lebih muda, lebih kecil, itu sampai lingkar kepalanya gitu kan, pada bayi misalnya, sampai lingkar kepalanya, untuk kemudian diplot dengan grafik yang memang sudah dibuat oleh WHO misalnya. Salah satu yang sering kita pakai adalah yang WHO punya. Di situ ada tuh umur berapa, anak itu tuh harusnya berapa berat, atau pada umur berapa anak itu harusnya BMI-nya berapa sih? BMI buat yang belum tahu adalah perbandingan antara berat badan dia dengan tinggi badan dia. Jadi kalau beratnya gede tapi tinggi badannya pendek, dia bisa dibilang obesitas. Nah, pada anak-anak pun juga demikian, ada tuh. Jadi untuk usia berapa sih BMI-nya harus di angka berapa? Itu kita tinggal plot aja. Kalau misalnya mau rupanya di atas rata-rata gitu, di atas yang seharusnya, kita bisa langsung katakan anak ini mengalami obesitas. Jadi patokannya tuh bukan cuma dilihat doang, tapi memang harus diukur tingginya berapa, habis itu beratnya berapa, gitu ya. Oke, ini grafiknya dokter punya ya? Grafiknya nanti kita insert lah gampang. Siap, kalau gitu. Dan dok, kalau misalnya kita ngomong tentang anak menjadi obesitas, kelebihan berat badan, ini mohon maaf gitu ya, saya bukan pengen nyalahkan Anda gitu ya, bukan pengen nyalahkan orang tua, tapi sebenarnya anak itu tuh kan bergantung sama orang tua banget gitu ya. Mindset orang tua yang sering kali ya enggak apa-apa lah, makan aja lah, makan gorengan atau apa gitu ya orang tua. Masih masa pertumbuhan gitu kan bilang. Jadi kalau saya lihat sesuai dengan kemarin diskusi sama Dokter Dika, itu tuh ada dua polar, ada dua sudut yang ujung yang berbeda banget. Yang satu tuh sangat-sangat cuek banget sama anaknya, gemuk lucu gitu ya. Yang satu lagi nge-push anaknya tuh mati-matian banget sampai disuruh olahraga sampai habis-habisan. Iya, benar. Jadi memang sekarang ini benar banget kata Pak Ronald, kebagi jadi dua nih. Ada orang-orang yang tadi merasa anak kecil makan sembarangan, kemudian juga banyak main gadget, kan seringnya gitu ya. Sekarang kita kan challenge-nya adalah bagaimana di era gadget ini jangan sampai anak malah menjadi jarang gerak gitu. Karena anak lebih senang sekarang nonton YouTube ya kan, di berjam-jam gitu kan. Artinya kadang nggak kekontrol sama orang tuanya. Di sisi seberangnya itu ada orang tua yang memang pengen anaknya jadi atlet, karena jadi atlet atau paling tidak pengen anaknya ahli dalam sebuah olahraga. Yang sering juga jadi masalah adalah oke deh, dia yang pasti mungkin terhindar dari obesitas ya karena gerak terus kan, tapi menjadi over. Ini yang kita takutkan, karena memang anak-anak itu nggak bisa disamain dengan orang dewasa. Ada nih bisa dibilang panduan-panduannya ya memang harus diikuti supaya jangan sampai nih anak sebelum tumbuh dewasa rusak duluan badannya. Karena dikasih latihan yang terlalu berat, yang terlalu lama, yang terlalu sering, dan terlalu monoton. Ini yang bisa menjadi bahaya. Ada hal yang menarik dok, saya pernah baca ya bahwa yang namanya bakat tuh ternyata tidak ada. Jadi
dibuktikan dengan sekelompok anak-anak gitu ya, katanya ada nggak yang namanya bakat pingpong gitu ya, ternyata di satu buah jalan di Inggris itu sepanjang jalan itu begitu banyak yang ini juara olimpiade, yang ini juara All England dan macam-macam gitu ya. Ternyata gitu ya, itu tuh bukan soal bakat, tapi itu adalah soal 10.000 jam latihan. Itu makanya ketika saya membaca kisahnya Tiger Woods gitu ya, ternyata sebelum dia bisa jalan aja dia sudah dikasih lihat sama papanya, ayo lihat nih main golf, ayo lihat nih main golf gitu ya. Ada misalnya seperti Venus Williams, Serena Williams, yang mereka emang dari kecil tuh sudah dilatih, dibawa pergi main tenis gitu. Dari bayi bukan dikasih makan, kasih raket Pak itu Pak. Yes. Nah, gimana caranya kita menjaga keseimbangan? Jangan sampai anak ini cuma seperti kata dokter, ini mager doang gitu ya. Ini terlalu terobsesi sampai break anaknya, sampai break gitu loh. Di mana titik keseimbangannya? Mindset orang tua tuh harus seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita bicara anak itu harus seberapa banyak bergerak yang dibutuhkan minimal Pak ya, kita minimal nih. Setiap anak itu memang diarahkan atau direkomendasikan untuk bergerak aktif selama minimal 60 menit per hari. 60 menit per hari? That's a lot. Sebenarnya buat mereka enggak. Kalau kita mungkin kita ngebayangin kita harus banyak lari, banyak bergerak 60 menit mungkin akan wow, capek juga. Tapi anak-anak nature-nya adalah bergerak. Kalau kita bayangin, kita gini deh, kita inget deh, kalau kita yang bayangin anak-anak kita gitu kan yang masih kecil, berapa kali dalam sehari kita bilang mereka atau kita ngomong mereka, udah stop, jangan naik, jangan lari-lari, ya kan? Karena memang by nature mereka itu masih dalam fasenya untuk explore. Ini umur berapa sampai umur berapa dong kita ngomongin? Sesuai dengan apa yang kita definisikan, itu sebenarnya dari 0 sampai 18. 0 sampai 18, oke. Itu 18 tahun. Jadi intinya adalah even anak-anak yang mungkin SMP gitu ya, mungkin nggak terlalu kecil-kecil amat, itu pun juga patokannya masih sama. Itu 60 menit dalam satu hari. Nah, 60 menit ini sebenarnya bisa dibagi dua Pak, bisa dipecah. Contoh misalnya buat pagi-pagi mereka main atau bergerak 30 menit, nanti sore 30 lagi. Itu boleh, atau dibagi 3 pun bisa. Pagi 20, misalnya siang 20, sore 20 misalnya. Dan geraknya harus gimana sih? Nah ini, jadi nggak perlu kita berpikir jauh untuk masukin anak misalnya ke gym gitu, misalnya disuruh ngangkat-ngangkat beban gitu. Enggak. Sebenarnya yang dikatakan bergerak aktif untuk anak itu adalah main, Bang. Terutama untuk mereka yang masih balita atau misalnya yang baru umur di bawah 10 tahun gitu ya. Dengan mereka bermain, mereka lari-larian, mereka main tak jongkok ya. Kalau zaman sekarang pada kasih tahu nggak ya tak jongkok, yang jarang kayaknya yang tahu. Tak jongkok apa itu? Oh, tak jongkok itu yang lari-larian. Kalau kita sentuh, dia gantian lah ngejar kita. Kalau iya, saya tahu tuh. Kalau orang bule ngomongnya tag, tag ya, bukan tag Instagram ya. Jadi itu adalah olahraga mereka. Dan memang kalau kita bicara angka 60 menit tadi disarankan yang bentuknya kardio kan. Dan kalau kita ngomongin kardio nih, lagi-lagi tadi bukan kita ikutin senam zumba gitu bukan. Atau senam body circuit gitu, body weight circuit, nggak gitu. Tapi tadi dengan dia bermain sama teman-temannya ya. Ini kita bicara di luar Covid dulu Pak ya. Main sama tetangga gitu misalnya kan, atau misalnya lari-larian sama adiknya, itu kardionya mereka. Dok, bentar. Ini ada satu hal yang menarik nih. Saya melihat bahwa kalau misalnya aku baru nonton ini nih videonya nih, ini tolong dokter Dika harus disuruh anak-anak olahraga. Itu kalau cuma disuruh sekali 2 kali mungkin cuma ingat gitu ya. Tapi kan yang sebenarnya paling long lasting itu adalah bagaimana itu sudah menjadi lifestyle mereka toh. Benar banget. Nah, bagaimana sih caranya supaya ini bisa masuk ke dalam lifestyle, bahwa anak ini bisa sehari-hari mereka bisa memenuhi kuota yang 60 menit per hari itu? Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua itu apa? Yang pertama kita mesti kontrol nih Pak. Handphone, TV itu bisa dikatakan sebagai musuh utama anak yang pengen kita buat aktif. Meskipun bukan nggak boleh. Ada juga nih yang memberikan angka. Tadi kan saya katakan 60 menit harus aktif. Di sini juga ada lagi yang menyarankan dalam satu hari screen time atau main handphone, nonton TV yang statis gitu ya. Beda kalau main Wii, saya kan di Nintendo Wii gitu kan, sampai kelihatan TV-nya tuh TV-nya sampai Nah itu yang sifatnya statis kayak nonton handphone, lihat video-video YouTube atau nonton TV itu maksimal dalam sehari 2 jam. Jangan lewat dari situ. Yang jadi masalah, yang jadi challenge, mungkin bukan masalah deh, kita lebih senang ngomongnya challenge ya. Sekarang di era pandemi, anak-anak pada di depan layar semua. Yes. Karena sekolah pun di depan layar. Betul. Kenapa? Bisa dibilang, berarti harus lebih dipangkas lagi nih, jangan 2 jam gitu. Mungkin bisa bikin sejam atau cuma setengah jam kali sehari. Karena apa? Ya tadi,
yang membuat anak jadi anteng dan melupakan marwahnya sebagai seorang anak yang hobi main bergerak, itu adalah screen time. Oke dok, sekarang kita bisa ngebatasin gitu ya, tapi kan ada emptiness, ada kekosongan gitu ya. Kekosongan tuh gimana caranya? Apalagi kalau orang tua juga sibuk kerja gitu loh. Jadi memang di sini dibutuhkan banget peran orang tua sih, Artinya memang bagaimana caranya orang tua itu bisa nggak cuma nyuruh, tapi juga ngajak. Kalau saya nih Pak, contoh misalnya pas kemarin nih pas awal-awal gitu ya, lagi pandemi gitu, saya benar-benar di rumah, itu saya coba sempatkan untuk main sama anak. Mainnya apa? Bukan main handphone Pak, tapi saya main itu loh, apa sih yang dingklik ya, yang lempar barang, objek, terus kita lompat-lompat kakinya, nah kita kayak gitu-gitu. Atau misalnya kalau kita punya rumah yang agak lumayan gede gitu, misalnya kita bisa main event lari-larian kah itu atau apapun itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau banyak banget hal-hal yang kita bisa lakukan bareng anak, termasuk pakai YouTube pun juga bisa Pak, pakai YouTube tapi diperagain. Contoh misalnya kita ngeliat banyak sekarang di YouTube video-video dancing, video anak orang tua dancing together gitu kan, joget-joget bareng, TikTok apapun itulah. Paling nggak gimana caranya kita bisa mengajak anak, nggak cuma nyuruh anak. Karena kita sekarang patokannya gini, kalau untuk kegiatan anak yang dianggap tadi aktif 60 menit, diharapkan kegiatan itu membuat anak denyut nadinya naik. Tapi kan repot ya kalau kita dikit-dikit, nak, sebentar nak, ibu hitung dulu nadinya gitu kan repot. Jadi kita bisa menggunakan parameter lain, itu nafas. Jadi kalau anak ini udah kelihatan ngasnya, itu udah masuk. Masuk 60 tadi. Oke. Jadi sebagai orang tua kita juga mesti mau gerak. Jadi ini juga kalau saya lihat ini jadi sebagai orang tua tuh jangan cuma orang tuanya yang sedentary. Terus nanti yuk gerak, bapaknya sering klik. Bahwa anak itu bukan pendengar ulung, peniru ulung kan Pak. Artinya apa yang akan dia kerjakan adalah apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Maksudnya kita maksudnya apa yang dilihat oleh anak ini dikerjakan oleh orang tuanya, dia akan meniru itu. Kalau cuma sekedar bapaknya ngomong tadi, nah kamu main apa ke sana gitu, sama bapaknya main handphone, scrolling, ya anaknya akan lebih ngelihat bapaknya yang scrolling. Oke, jadi yang harus tobat duluan itu benar banget. Semoga mendapatkan hidayah ya yang mungkin masih kurang ngajak anaknya gitu. Ya, yang harus insaf dulu orang tuanya. Bahwa orang tuanya ya memang ya saya juga harus membatasi screen time. Jadi ketika kita ngomong bahwa anak dibatasi screen time, sebenarnya yang dibatasin duluan itu adalah orang tuanya. Ketika dibilang bahwa anaknya harus olahraga karena anak bukan pendengar ulung, orang tuanya harus ngajak gerak duluan. Supaya ditiru gitu sama orang tuanya. Dan memang kalau kita bilang ya kadang orang tua juga suka lupa Pak, sama deh, saya juga pun sama gitu, kadang-kadang kasihkan gitu, bisa bikin konten gitu kan, apalagi lagi ngedit gitu, kita juga perlu diingatin sama pasangan gitu, kadang sama istri sama suami tuh, lihat anaknya tuh main HP mulu, oh iya sempetin dulu gitu. Jadi memang yang namanya orang tua, suami, istri gitu kan, atau mungkin ya kalau serumah lagi ada kakek neneknya mungkin, itu mesti memang saling ngingetin gitu, ditiru sama anaknya loh gitu. Oke, dan jadi ini nih menjadi suatu effort bersama antara suami sama istri, atau bahkan orang tua sama anak. Ayo saling ingatkan yuk bahwa kita harus gerak nih, jangan cuma duduk doang, kita harus main gitu ya. Dan mainnya juga bisa dibikin seru, bisa ada rewardnya, bisa ada punishmentnya. Benar. Kadang saya juga ada kepikiran lagi, keinget lagi bahwa beberapa kali saya bikin games mencari barang Pak. Jadi saya ngumpetin barang nih. Misalnya barang ibunya gitu saya ngumpetin. Terus nanti kita minta untuk nyari dalam waktu yang singkat. Misalnya, ayo ya dalam 30 detik coba cari misalnya gantungan bajunya mama misalnya contoh gitu. Ada 5 nih gantungan bajunya. Nanti mereka akan cari-cari tuh di sekeliling rumah tuh, muter-muter. Nah itu kan juga bergerak. Contohnya. Idenya berarti ada banyak. Sebenarnya ada main dingklik, ada main game. Kalau kita juga kadang-kadang saya juga ngajak anak-anak main karet, yang main karet itu lompat karet gitu ya. Sana banyak banget. Atau bahkan kita ada ini, salah satu yang kita suka mainkan itu loh, yang di lantai itu ada kotak merah, kotak hijau, terus ya tangan di kotak merah, kaki di kotak biru. Wah. Spin, apa sih itu namanya? Spin. Ya betul namanya. Yang tangan badan pakai putar-putar, twister. Twister, yes. Itu boleh banget, itu apapun. Dan dok, akhir-akhir ini saya juga suka ngajakin anak-anak, kita ada videonya nih, anak-anak kita ajakin camping. Jadi kita pergi outdoor gitu ya, kita pergi outdoor di mana mereka juga bantu gitu ya. Mereka main-main di outdoor itu juga mungkin bagus juga ya. Bisa banget. Dan juga sekarang tadi kita kalau kembali lagi nih tadi yang soal dua sisi. Sekarang udah banyak sebenarnya, terlepas sekali lagi soal COVID mungkin harapannya segera berakhir, tapi udah mulai buka lagi juga nih gitu. Yang sifatnya memang
dalam tanda kutip gym anak yang memang di situ bener-bener anak dibuat main. Bukan sekedar penitipan anak doang Pak, tapi memang ada kurikulumnya. Nah, cuma memang tadi yang saya katakan harus hati-hati juga dengan yang modelannya itu terlalu ngotot, anaknya pengen dipaksa jadi jagoan main basket, jadi jagoan main futsal, yang ada akhirnya anaknya malah jebol. Itu kita juga harus hati-hati. Oke, jadi kita harus bisa menjaga keseimbangannya ya. Kalau memang anak ini mau, misalnya nanti kalau misalnya ternyata dia sudah aktif, dia memang sudah happy, dan dia sendiri memang pengen mau jadi atlet, tetap keep it fun gitu ya, jangan terlalu dipaksa. Ya, jadi gini, banyak saya ngeliat nih ya beberapa orang tua yang saking ngototnya nih pengen anaknya jadi atlet, itu dari umur 6 tahun, 7 tahun sudah dipaksa. Kamu pokoknya harus jago. Main futsal kamu harus mencetak gol. Main basket kamu harus sudah bisa slam dunk, misalnya contoh gitu ya. Pokoknya benar-benar dipaksa untuk jadi. Padahal kita perlu melihat juga anak suka apa enggak. Dan kalau bicara anak itu suka apa enggak, itu baru ngomongin soal minat. Tapi juga ada yang namanya anak itu harus ditingkatkan physical literasinya, Pak. Jadi gini, ada yang namanya physical literacy atau kemampuan gerak anak. Dan ini harus dibuat sekaya-kayanya. Yang jadi masalah adalah kalau kita mengerucutkan satu olahraga saja, contoh tadi satu anak basket siang, pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat atau sampai Minggu bola terus. Nanti kemampuan dia untuk melempar misalnya, kemampuan dia untuk tangannya gitu ya, untuk bergerak dengan hebat itu jadi terganggu atau jadi kurang berkembang. Sebaliknya pun sama, misalnya kita pengen anak itu berenang misalnya. Senin sampai Sabtu berenang terus. Nanti takutnya anaknya keseimbangannya kurang bagus misalnya. Karena kan kalau bicara di kolam mungkin namanya keseimbangan, ketangkasan gitu tidak seperti kalau kita ngajar anak main bola gitu kan. Akhirnya apa? Anak ini jadi tidak terbentuk, nggak punya modal yang luas, tapi terlalu mengerucut. Ini juga sebenarnya nggak bagus. Jadi dari segi tadi takutnya anaknya nggak minat, akhirnya jadi nggak fun. Dan perlu diingat anak itu adalah anak yang makhluk yang sangat memuja kegembiraan dan kesenangan gitu, fun. Makanya kenapa kalau kita lihat dengan prinsip long term athlete development di luar negeri udah dipakai, anak-anak sebelum puber itu mereka ditanamkan yang namanya fundamental. Fundamentalnya FUN, fun. Harus fun. Jadi jangan dulu dipaksa anak ini harus juara, anak ini harus dapat gelar ini, harus bisa cetak gol apa segala. No, belum saatnya. Oke, Dok, benar nggak kalau saya mikir kayak gini? Jadi tugas kita adalah mengekspos mereka sama berbagai olahraga, ngajak mereka fun aja dulu. Kalau nanti ternyata memang dari keinginan mereka, Papa, aku tuh dari semua tuh aku tuh paling senang renang gitu ya. Ya silakan gitu ya. Ya benar, mungkin bisa lebih dikuatkan ke renangnya. Tapi kalau saran saya sebelum mereka puber tadi Pak, tetap kita kasih dia modal untuk gerak selain satu olahraga tadi. Karena kita kan nggak akan pernah tahu kalau misalnya contoh nih, dia sukanya renang, tapi mungkin bukan jalan yang direnang. Mungkin karena tadi, ya kita kan nggak tahu ya namanya persaingan gitu. Mungkin nanti dia nggak dapat tempat di tempat renangnya gitu kan, atau banyak persaingannya ketat. Dia bisa mencoba untuk bergerak yang lain yang dia juga kuasain, yang tubuhnya udah ready untuk kerjain. Jadi kalau bisa sambil kita, oke lah kalau dia udah mulai suka renang, apalagi kalau udah usia SD nih, misalnya udah mulai ngarah gitu mau kemana misalnya kan, tapi tetap yaudah, tapi nanti ada ya 1 atau 2 kali misalnya contoh yang lain yuk main futsal atau main basket, sehingga dia juga kaya kemampuan gerak. Itu tadi disebut dengan physical literacy. Ya. Jadi physical literacy itu tambah gede, tambah banyak, jadi tambah bagus. Jadi kalau misalnya dia cuma bisa main basket doang, sekarang dia juga bisa main sepak bola. Gimana caranya supaya pinggulnya juga gerak gitu ya. Gerak, kakinya gerak, keseimbangannya bagus, jantungnya bagus. Untuk contoh tadi kita udah bicara basket, futsal. Mungkin dengan 2 olahraga itu kelenturannya kurang teruji atau kurang terlatih kelenturan badannya. Kasih gimnas. Jadi senam lantai tadi itu akan membantu memperkaya atau memperluas ruang geraknya, kelenturannya. Yes. Jadi tugas kita adalah membangun physical literasinya. Nanti kalau misalnya dia mau spesialisasi, tinggal kita dukung. Di dunia karyawan, di dunia bisnis gitu ya, kita tuh ada prinsip kayak gini. Jangan cari karyawan yang dimana kerja tuh harus disuruh gitu. Karena karyawan yang bagus tuh kerjanya nggak disuruh, tapi malah di stop. Udah pulang gitu loh. Nah, itu berlaku juga dong sama anak gitu loh. Jadi udahlah nggak usah, kita tuh bukan nyuruh anak olahraga, tapi udahlah istirahat dulu
gitu, stop gitu. Kadang sudah gitu ya, anak-anak kadang saking asiknya gitu ya, akhirnya bener-bener wah dia yang minta gitu. Tapi tadi kita sebagai orang tua juga mesti kontrol. Tadi selain kita coba kasih dia alternatif, karena gini, perlu diingat selain tadi kita bicara minat, bicara soal physical literacy, namanya anak itu dia punya tendon, tulang, otot yang masih belum sekuat dewasa. Dan kalau misalnya nih kita kasih dia latihan setiap hari di gerakan yang sama, melompat setiap hari, terus repetisinya berkali-kali, takutnya nanti sistem tendonnya, tulangnya, sendinya jadi bermasalah karena bebannya tuh repetisinya terlalu sering. Makanya kenapa salah satu manfaat dari kita cross dengan yang lain adalah mengurangi beban di titik yang sama gitu. Oke, ini mungkin jujur dulu, maksudnya tidak dilakukan sama orang tua kita gitu ya. Saya juga tidak dapat orang tua yang mau ngajak, yuk kita pergi main sepak bola, boro-boro ngajakin gitu ya. Tapi akhirnya jadi seorang triathlon kan. Tapi maksudnya itu harus dikejar sendiri. Jadi mungkin jauh lebih bagus, jauh lebih gampang kalau sekarang kita sebagai orang tua juga mulai sadar ya. Karena kita pun semakin tua juga semakin butuh bergerak, semakin butuh olahraga gitu ya. Jadi inilah yang ketika kita juga membangun diri kita sendiri, why not ajak anaknya sekalian. Kita bangun ketertarikan mereka. Misalnya papa pergi ke gym, ayo ikut sekalian. Papa mau main sepak bola, ayo ikut sekalian. Papa enggak pernah main bowling, kita main bowling yuk. Paling enggak meskipun anaknya nggak bisa ikutan seperti bapaknya, paling enggak ngeliat gitu. Oh seru ya, nanti pelan-pelan cobain gitu kan. Tadi sekedar misalnya main bola ya sesekali, nanti pinggir lapangan ajak oper-operan gitu. Jadi intinya anak itu nggak harus langsung buru-buru dipaksa kayak atlet, tapi paling nggak dari awal sudah diperkenalkan. Jadi memang akan menjadi satu buah lifestyle yang bagus kalau misalnya kedua pihak saling menyenangi. Jadi orang tuanya juga senang, anaknya juga senang. Video ini memang panjang, tapi habis ini kita bakal ngomong juga tentang bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi satu buah lifestyle, supaya bisa bertahan. Karena kalau tidak bertahan, tidak ada gunanya. Nah, bagaimana juga caranya supaya kita bisa bersama-sama melakukannya? Kita nonton di part keduanya. Oke.